Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah salat subuh semuanya ya? Baiklah, alhamdulillah kalau anak-anak sudah melaksanakan salat subuh semuanya. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Tadarus Al-Quran. Silakan bisa dibuka buku paketnya halaman 77 ya anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa mau belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak, kita sudah berdoa ya. Semoga kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami pelajaran hari ini dan semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Baiklah, Pak Guru mulai ya dari yang pertama, yaitu tentang pengertian tadarus. Nah, anak-anak, tadarus berasal dari kata darosa ya. Darosa itu dari bahasa Arab ya, yang artinya mempelajari, meneliti, melaah, dan mengambil pelajaran. Nah, tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran ya, baik kita membacanya, kemudian menerjemahkan atau mengetahui artinya, ataupun juga memahami makna ataupun isi kandungan dari Al-Quran. Nah, baiklah anak-anak, sudah paham ya apa itu tadarus Al-Quran? Nah, jadi tadarus itu adalah mempelajari Al-Quran ya, bisa membacanya, kemudian mengetahui artinya, ataupun memahami isi kandungannya. Nah, baiklah anak-anak. Nah, ini ada gambar ya, gambar anak-anak yang sedang melaksanakan tadarus Al-Quran ya di Masjid Nurul Iman. Nah, anak-anak sangat bersemangat ya, terutama di bulan Ramadan untuk melaksanakan tadarus Al-Quran. Nah, kita besok di bulan Ramadan harus semangat ya, tadarus mungkin ya di rumah masing-masing ataupun di masjid ya yang masjidnya sudah mengadakan tadarus Al-Quran. Kemudian kita lanjut lagi anak-anak ke yang berikutnya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang membaca Al-Quran sampai khatam, ada yang menghafalkannya, ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Nah, setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarus Nabi Muhammad SAW dan memperbaiki apabila ada kesalahan. Nah, jadi malaikat Jibril ini selalu ketika bulan Ramadan menyimak tadarus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, yang kedua adalah bagaimana cara tadarus yang baik. Nah, atau adab tadarus. Nah, ini Pak Guru jelaskan ya. Nah, bahwa kita membaca Al-Quran itu berbeda dengan membaca buku, kemudian novel, ataupun koran. Nah, harus ada adab-adabnya. Apa saja anak-anak adab-adabnya? Nah, yang pertama, ketika membaca Al-Quran haruslah kita dalam kondisi suci, yaitu dengan cara berwudu terlebih dahulu. Nah, ini salah satu adabnya ya. Kemudian yang kedua, mengawali dengan ta'awud dan basmalah. Ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian harus di tempat yang bersih. Kemudian yang ketiga, pakaian juga bersih, menutup aurat ya. Kemudian dianjurkan menghadap kiblat. Nah, ini yang sering kita lupa anak-anak. Kita tidak menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran. Nah, ini nanti bisa dibiasakan. Kemudian membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Jadi tidak boleh tergesa-gesa atau terlalu cepat karena nanti bacaannya akan bisa salah ya kalau kita sangat cepat dalam membaca Al-Quran. Kemudian membaca dengan suara sedang ya agar tidak mengganggu yang di sampingnya ya.
utamanya ketika tadarus bersama, kemudian tidak berbicara dan bersenda gurau atau bercanda. Nah, ini tidak boleh gojek ya anak-anak ketika tadarus, harus sungguh-sungguh dan serius. Nah, ketika tadarus sebaiknya dibimbing oleh orang yang mahir membaca. Nah, bisa Pak Ustadz, Pak Guru, ataupun orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Agar supaya bacaan kita bisa dikoreksi ya, ketika ada yang salah bisa dibenarkan oleh Pak Guru atau Pak Ustadz ataupun orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Kemudian apa saja anak-anak manfaat tadarus? Nah, manfaat tadarus diantaranya adalah menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran, kemudian memperlancar dalam membaca Al-Quran, ini sama poin ini, kemudian mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke berapa ya ini? Yang kelima adalah memperoleh ilmu tentang Al-Quran ya, baik ilmu tajwid, kemudian ilmu dalam memaknai isi kandungan atau makna Al-Quran, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah anak-anak, ini diperhatikan ya, anak-anak ini duduk di tempat yang bersih, duduk rapi, kemudian memakai baju muslim, kemudian mereka sangat antusias atau semangat dalam membaca Al-Quran. Nah, ini semangat bertadarus. Nah, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 186. Nah, kita belajar membaca ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Nah, batil ini adalah yang salah ya anak-anak. Nah, jadi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nah, fungsi Al-Quran itu sendiri adalah sebagai petunjuk. Ya, petunjuk itu berarti kayak kompas ya, yang mengarahkan manusia untuk menjalani kehidupannya ya. Agar apa? Agar dapat bahagia di dunia dan di akhirat. Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Kemudian juga sebagai penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk tersebut ya, sebagai penjelasan secara detailnya ya. Kemudian pembeda antara yang benar dan yang batil atau yang benar dan yang salah. Bisa juga pembeda antara yang halal dan haram, pembeda antara yang baik dan buruk. Nah, sudah paham ya anak-anak ya? Kita hari ini tadi sudah belajar tentang pengertian, kemudian adab atau tata cara tadarus, kemudian manfaat tadarus, dan juga kita sudah belajar tentang dalil diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Semoga ini dapat menambah semangat anak-anak dalam bertadarus, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, harus tetap semangat. Itu anak-anak untuk materinya. Kemudian untuk tugasnya adalah meresum ya, atau membuat ringkasan. Silakan dibuat di buku harian agama Islam sebanyak 1 lembar atau 2 halaman ya. 1 lembar atau 2 halaman, sama saja ya, berarti depan belakang, bukan 1 muka ya. Kalau 1 muka itu setengah lembar namanya, di mana di dalamnya harus memuat pengertian, kemudian adab atau tata cara tadarus, dan juga manfaat tadarus, kemudian dalil Al-Quran ini ditulis bersama artinya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.